Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Nah, terima kasih kehadirannya Ibu Pendeta Telkom. Karena pada siang hari ini kita akan belajar berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, sebelum acara dimulai, monggo Ibu Kepala Sekolah memberikan sedikit sambutan. Ya, monggo Bu Ria dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih Bu Ibu, yang saya hormati, guru semuanya yang hebat-hebat, saya banggakan dan yang luar biasa. Pada siang hari ini kita akan menerima beberapa informasi tentang berbagai praktik baik budaya positif dari guru penggerak. Kebetulan sekolah kita sudah ada yang bisa mengikuti guru penggerak angkatan 6 Bu Esti. Semoga yang lainnya nanti akan menular, katut semuanya. Amin. Karena dengan guru penggerak ini banyak sekali yang akan merubah mindset kita, pembelajaran kita, karakter tentang pembelajaran di anak-anak kita untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Tetap semangat semuanya, tetap semangat belajarnya, tetap semangat mendidik anak-anak untuk menuju Indonesia maju dengan menciptakan generasi emas yang akan datang. Selamat belajar bersama guru penggerak yang akan menularkan ilmunya supaya semuanya bisa mengikuti seperti Bu Esti. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kepala sekolah kita. Nah, hari ini memang sudah tidak asing lagi buat kita Bu Guru karena sekolah kita juga sekolah penggerak. Jadi pasti nyambung dengan guru penggerak juga. Nah, budaya positif ini pasti sudah kita lakukan setiap hari. Cuma kita belum tahu namanya. Oh, ternyata seperti itu ya budaya positif. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan bahas pada topik yang pertama. Nah, budaya positif di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam segitiga restitusi yang kemarin sudah kita lihat ya di PMM sudah disinggung ya. Di PMM sudah ada. Nah, ini paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, saya ada sedikit permainan ya. Misalnya Bu Eni punya sesuatu Bu genggam. Misalnya Bu Eni mau punya apa yang digenggam? Oh, bapak ini. Kemudian Bu Yuka ingin menginginkan bukannya Bu Eni. Bu Eni digenggam Bu Eni. Bu Yuka, bagaimana caranya merayu biar bukannya Bu Eni ini bisa jadi miliknya Bu Yuka? Monggo silakan. Bu Eni, Halo. saya tidak punya pulpen. Terus? Saya mau pulpennya Bu Eni boleh pinjam? Boleh dong. Bu Eni mempertahankan bagaimana caranya agar ini pulpen loh, ini loh punya saya. Bagaimana cara mempertahankan seperti teori kontrolnya ini? Ayo Bu Eni, kan punya saya juga. Pinjam sebentar saja. Bu Yuka biasa, saya kan juga nggak bawa pulpen. Pokoknya harus jauh. Gimana nanti kalau saya mau tulis kalau nggak ada pensi, kalau nggak ada pulpen? Bergantian. Oh, itu pinjam duit sampai sebelahnya Bu Yuka barangkali ada. Sudah saya tanya. Tidak ada. Oke, terima kasih. Ternyata Bu Eni tetap memegang teori kontrolnya bahwa sesuatu yang jadi miliknya itu meskipun ada yang nyerahin enggak berpengaruh. Meskipun diraih
dirayu meskipun dibujuk, tapi tetap dia berpegang teguh pada hak yang menjadi miliknya dia. Nah, seperti ini stimulus kontrol, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi seperti Bu Yuka merayu. Nah, ayo Bu Eni, berbehnya. Nah, kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita tidak bisa berpikiran, oh iya anak itu, apa misalnya anak itu nakal, padahal kita nggak tahu, mungkin di rumahnya dia kurang perhatian. Jadi kita tidak boleh langsung memandang anak itu menjadi anak. Harus kita tahu pandangan-pandangan lain. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Oh, Rafa Anceni kok nakal. Nah, seperti itu kita lihat ini. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seperti itu. Mungkin ini hal yang baru ya, menurut saya sendiri juga belum bisa menerapkan, cuma kita belajar ya, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, seperti tadi ya, Bu Yuka kepingin mengontrol Bu Eni. Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Bu Eni yang bisa memegang kendali untuk hal yang dianggap menjadi haknya dia, hal yang dianggap berharga. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dipaksa, ayo Bu Eni. Nah, kemudian ada kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang. Nah, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif ini sebuah hal yang kompleks ya, kalau saya pelajari di guru penggerak, yaitu teori kontrol yang tadi, ada stimulus tadi, kemudian ada makna disiplin. Makna disiplin yaitu mengontrol diri dengan menggali potensi agar tujuan mulia tercapai. Saya mau tanya sama Bu Guru, makna disiplin apa benar? Kalau kalian maksudnya yang selama ini diketahui, makna disiplin apa Bu? Disiplin, anak nurut, maksudnya nggak ini, udah sering terlambat, dia ikuti aturan di sekolah. Aturan, kalau menurut kalian disiplin apa Bu? Tepat waktu, Bu Eni? Sesuai dengan aturan. Sesuai Bu Lia? Tepat waktu, sesuai aturan, tidak melanggar, pandai mengontrol dirinya. Kita lihat ya. Iya. Ada teori motivasi, ya, teori motivasi untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini berpengaruh pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ini disiplin. Nah, ini Bu, disiplinnya berasal dari kata disiplina, yang artinya disiplin diri. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya. Jadi disiplin di sini ini apa ya? Menumbuhkan anak itu berkesadaran diri. Oh, ternyata yang saya lakukan ini salah. Nah, kalau biasanya kita kan disiplin tepat waktu harus ini. Jadi menumbuhkan kesadaran dirinya dia tentang nilai-nilai yang dipunyai. Misalnya kita sudah mengajarkan anak itu tepat waktu. Nah, dia sadar diri. Oh iya, tadi aku datangnya teman-teman sudah waktunya harus aku datang. Seperti kalau guru WC datang, loh wes saya bukan baru datang. Nah, seperti itu. Jadi ada kesadaran diri yang muncul. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, mungkin setiap hari kita tahunya disiplin yang untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, disiplin ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan mulia. Jadi menumbuhkan kesadaran untuk nilai-nilai. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini nilai-nilai ini pasti sudah kita tanamkan. Nilai-nilai kebajikan ini bukan hanya pada profil belajar Pancasila, ada 9 pilar karakter, yaitu nilai-nilai kebajikan yang setiap hari kita lakukan pada anak-anak. Pasti setiap hari guru itu memberikan motivasi kepada anak, harus berbuat ini, bersikap seperti ini. Contohnya pasti sudah dilakukan pada anak. Nah, setiap perilaku memiliki tujuan. Seperti kata William Glasser pada teori kontrol, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi misalnya
ada anak yang berbuat berbuat salah ya kepada temannya, kita menumbuhkan dia, misalnya nah kamu tadi sudah berbuat salah, apakah kamu sadar apa perilakumu itu ini salah, atau perilaku kita memantik dia untuk menyadari bahwa nilai-nilai yang ada di dia biar bisa muncul. Oh iya, Bu Guru, kan harusnya aku berbagi sama teman, misalnya ada yang suka minta punyanya temannya, nah harusnya bisa berbagi. Kemudian ini beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini ada 3 perilaku teori motivasi. Yang pertama yaitu motivasi eksternal. Eksternal itu apa, Bu Guru? Dari luar. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, motivasi eksternal ini yang ada di luar anak. Misalnya Ibu Guru memberikan penguatan, ayo memotivasi anak. Nah, itu kan dari luarnya anak. Nah, kemudian kalau memotivasi internal, ini yang ada dalam dirinya anak untuk menumbuhkan kesadaran dirinya, menghargai dirinya sendiri, bahwa dia punya nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini bentuk pertanyaan pemantik, gitu. Apa yang saya akan dapatkan apabila saya melakukannya. Ini kalau eksternal ini ada hadiah seperti tadi. Nah, nanti yang misalnya pintar nanti dapat bintang atau dapat hadiah. Nah, jadi ada motivasi eksternal agar anak itu berubah seperti yang kita inginkan. Tapi kalau internal, dalam dirinya sudah tumbuh nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ini merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintahkan diri sendiri. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini anak bisa melakukan aktivitas apapun, tapi kita sebagai pendidik itu menuntun anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kemampuannya. Seperti kita merawat tanaman, tidak mungkin padi disamakan dengan jagung. Jadi apa perilaku yang kita lakukan kepada padi tidak sama dengan yang dilakukan pada jagung. Jadi sesuai kodratnya. Misalnya ada anak sukanya berhitung, nah berarti kita stimulus dia dengan kegiatan yang sesuai kodratnya berhitung. Kemudian ada lagi untuk kodratnya, ini kodrat zaman. Jadi karena kita ada di era globalisasi 4.0, era digital, maka kita memperkenalkan anak-anak tentang IT sejak dini. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran yaitu e-library book ya Bu ya, Telkom School buku cerita sudah dilaksanakan di kelas, jadi anak-anak antusias sekali. Oh, ternyata di laptopnya Bu Guru ada buku cerita. Nah, itu sudah terlihat sekali ada yang namanya sudah download. Nah, itu pasti membuat anak-anak senang, biar anak-anak tidak hanya dibuat main game, tapi ada buku cerita, ada buku ceritanya. Nah, ini ya Bu, dihukum oleh penghargaan. Ada yang bisa bercerita dihukum oleh penghargaan, maksudnya seperti apa? Saya berani monggo menyampaikan dihukum oleh penghargaan. Sebelum saya menjelaskan, dihukum oleh penghargaan. Misalnya ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menghukum secara fisik atau mental, tapi diberi, misalnya dikasih, hari ini kamu dapat bintang, tapi bintangnya cuma 1 karena kamu melakukan kesalahan. Coba besok melakukan hal yang lebih baik lagi, bintangnya akan ditambah lagi. Oke, terima kasih. Ada lagi? Monggo. Hampir sama. Oke. Nah, dihukum oleh penghargaan ini maksudnya gini Bu.
kalau di TK kan biasanya ada reward sama punishment. Nah, tapi kalau sekarang ini di hukum penghargaan ini, jadi dengan penghargaan ini pasti kita merasa tergantung ya. Oh, kalau aku melakukan sesuatu harus ada imbalannya. Harus ada imbalannya. Aku nggak mau dikurung, aku nggak dapat permen, nggak dapat hadiah. Jadi di hukum ini dia menjadi apa ya? Tergantung. Kemudian dia mentalnya dia ini ya harus ada hadiah, harus ada hadiah. Jadi kemudian untuk anak yang tidak bisa melakukan kompetensinya, mohon maaf kurang ya. Jadi dia juga pasti merasa tertekan karena aku loh pasti nggak dapat hadiah, aku nggak pinter, aku nggak bisa seperti teman-temanku. Nah, jadi hadiah ini mungkin menjadi sesuatu yang menyenangkan, tapi di sisi lain juga jadi suatu bumerang ya, dihukum oleh penghargaan seperti itu. Makanya di TK ini kan pasti ada bintang ya Bu, ada bintang. Tapi kalau sudah nggak dikasih bintang masih guru bintangnya mana nggak mau, aku nggak dapat hadiah. Nah, seperti itu. Makanya itu penghargaan ini boleh kita lakukan, tapi nggak secara setiap hari. Nah, untuk event-event tertentu misalnya akhir kelas. Nah, jadi anak itu melakukannya dengan ikhlas dan bersemangat. Terus untuk anak yang tidak bisa atau yang kurang kemampuannya, dia nggak merasa minder. Aku sudah berusaha sekuat tenaga tapi nggak dapat bintang 4 karena belum bisa. Nah, jadi ada keseimbangan antara anak yang kemampuannya kurang, anak yang kemampuannya tinggi, dengan itu penghargaan yang minimalis ya. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini penghargaan yang menumbuhkan dan mematikan kreativitas, penghargaan juga. Nah, ini bentuk kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi ini diganti dengan apresiasi ya, tadi untuk penghargaannya beri dukungan secara khusus, mungkin memberikan penguatan, beri pengakuan secara pribadi. Kamu hebat. Nah, seperti beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi bukan hanya satu anak saja yang hebat, tapi semua anak, meskipun dia melakukan hal yang sederhana, kita beri dia apresiasi. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Pasti anak itu kepingin ya menunjukkan dirinya. Aku loh sudah bisa, meskipun di antara teman-temannya dia biasa saja, tapi dia sudah berusaha. Kemudian kita beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Prosesnya mungkin dia baru nulis huruf A, baru bisa, yang lain sudah 2 suku kata. Kita beri apresiasi dengan proses yang dia lakukan. Next. Nah, ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, ini ada contohnya ya, misalnya kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatinya besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, jadi ini ada muncul nilai kebajikannya. Ada aktivitas ini, anak sedang menolong temannya. Kemudian nilai kebajikannya apa? Ada rasa empati. Pasti anak-anak tanpa disadari itu memiliki nilai kebajikan. Misalnya, ayo ada sampah, siapa ada pasti yang melakukannya, ada yang peduli dengan kelasnya, langsung mengambil sampah yang ada di bawah kursi, kemudian yang ada di luar, karena dia memiliki rasa empati yang besar. Kemudian contoh aktivitasnya yaitu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Nah, nilai kebajikannya, kepeduliannya. Kemudian pada saat ini memungut kertas yang berserakan di lantai, memiliki rasa tanggung jawab. Nah, ini Bu, ada pertanyaan. Tugasnya yaitu membedakan antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali dengan buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bu? Konsekuensi. Bisa jawab hukuman? Mencatat. Saya tidak akan sebut. Oke, kemudian lalu
memilih lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali, tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Konsekuensi hukuman. Nanti kita cek ya Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK ini olahraga. Oke, kita cek sama-sama. Nah, yang tadi bicara 100 kali hukuman, benar tadi pilihan. Lari mengelilingi lapangan basket karena tadi hukuman. Murid diminta push up karena hukuman tadi ya, melakukan tindakan fisik ya, menggantikan konsekuensi. Bersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol, ini konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Hukuman ya Bu ya, hukuman karena ini kan juga tindakan fisik ya, pasti tidak ada kesepakatan sebelumnya. Lari mengelilingi lapangan kelas 2 kali karena terlambat tidak salah. Konsekuensi. Yang lainnya. Nah ini Bu, perbedaannya hukuman dan konsekuensi. Karena hampir mirip. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kemudian membuat anak sakit hati dan fisiknya juga untuk jangka waktu yang lama. Pasti dia akan membekas. Aku loh pernah dihukum dulu lari keliling lapangan dulu waktu SMP misalnya, seperti pasti sampai sekarang pun ingat juga. Anak menghargai, buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Sesaat saja anak menjadi disiplin karena dihukum tadi pasti dia tambah membuat masalah ya, tambah jarak. Anak menghargai disiplin. Nah ini hukuman, ini paksaan, harus sesuatu yang harus dikerjakan. Konsekuensi, stimulus dan harapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Seperti tadi tidak pakai sepatu karena salah sepatu, tidak pakai alas kaki. Mendorong anak agar menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, hukuman ini konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena takut dihukum. Nah, anak belajar untuk kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ini hukuman dampaknya anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi ini anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara agar dia menyadari kesalahannya dia. Nah, lebih baik yang mana Bu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kalau zaman dulu kita pasti ya hukuman ya. Ini kalau nggak kerjakan PR. Tapi kalau sekarang karena kita sudah mengerti pendidikan itu seperti apa, jadi kita lebih humanis ya kepada anak Untuk memberikan konsekuensi saja. Restitusi. Nah ini kalau yang ini ada 3 Bu, restitusi. Ini hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, restitusi ini berarti yang lebih baik lagi dari konsekuensi. Kalau ini tadi hukuman sesuatu menyakitkan. Kalau ini merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan. Kamu mau apa? Nah, ditawarkan ke anaknya. Kamu mau seperti apa? Kalau sudah melakukan ini, kamu mau seperti apa? Nah, tidak nyaman untuk jangka ini menguatkan untuk murid. Jadi dia menyadari akan kesalahannya sendiri. Murid mendapatkan penguatan masalah kebijakan. Misalnya, aku mau itu aja Bu, mengganti kertasnya temanku tadi. Nah, pasti dia itu punya punya rasa ingin memperbaiki kesalahan yang masih anak-anak ini punya. Meskipun kita nggak marah-marah, pasti ada. Kalau bermasalah pasti takut kan dia, karena dia merasa tadi nilai-nilai yang ada di dalam dia dilanggar.
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Nah, ini ada pemantiknya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini seperti ada kesepakatan antara anak yang bersalah dengan kita sebagai pendidik. Jadi mau kesempatan apa? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Apa yang akan kamu misalnya kita kasih choice dia. Kalau anak kita mungkin untuk memperbaiki harus dipancing dulu ya. Nah, kalau seperti ini kamu mau apa? Nah, harus ada pemantiknya. Jadi kita bukan dari kita yang menentukan konsekuensi itu, tapi anak diajak untuk berkolaborasi. Maksudnya dia itu kalau dengan perilaku seperti ini apa yang dia lakukan? Pasti dia akan berpikir juga, Bu. Misalnya dia berbuat salah pasti berpikir, oh iya ya nanti nggak mau Bu Guru. Nah pasti dia tahu kalau maksudnya dihukum pasti dia tahu. Tapi kalau dengan restitusi ini anak-anak merasa tidak terbebani karena dihukum tadi sama Bu Guru. Nah, ini ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali mengulangi dengan karakter yang lebih kuat. Proses restitusi juga kolaboratif, mengajarkan anak untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ada yang bisa bercerita, barangkali pernah mengalami, monggo barangkali pernah mengalami melakukan restitusi pada anak. Bu Eni monggo. Biasanya sama Barangkali ada negosiasi, pilihan negosiasi. Kamu tadi berbuat apa? Kalau sudah begini, nah, Bapak bisa diceritakan Bu. Bisa saya sharing aja. Gitu. Nah, kebetulan kelas saya kan itu Bu Esti super ya, ada yang seperti lava itu kan memang ada gangguan perilaku ya, jadi mungkin ada pola asuh dari orang tua atau kakek nenek yang terlalu memanjakan dia. Jadi di sekolah praktek aku harus menang sendiri. Gak menang, maunya dia itu memimpin teman. Nah, temannya kalau nggak mau itu pasti dia mukul. Kalau mau ngajak bermain yang mukul. Jadi pokoknya seketemunya teman-teman yang itu mesti mukul. Nah, salah satunya itu Regan itu juga anaknya itu juga seperti itu, mungkin dimanjakan di rumah itu ya. Apalagi dia juga ikut taekwondo itu, dan dipraktekkan di kelas sekali suntuk langsung main pukul fisik ya, fisik. Nah kalau kebetulan dia, kalau misalkan dipukul Raka, dia membalas itu saya tanya, gimana bro? Kenapa kamu kok mukul? Lah, kan mukul aku, katanya. Tapi setelah saya tanyakan, kenapa kamu mukul Raka? Dia mukul guru. Gimana kalau misalnya kamu berdua sama Raka? Sakit apa enggak? Sakit guru. Nah, kamu tidak boleh memukul teman, kasihan. Soalnya teman itu nggak boleh dipukul, teman itu harus dijaga, teman itu harus ditolong. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Eni sudah berbagi pengalamannya. Nah itu tadi Bu Eni sudah bagus sekali ya, karena tadi ada umpan balik dari si Rafanya tadi. Tidak harus kita memberikan hukum seperti ini, cuma kita ada komunikasi dengan Rafanya. Oh apa sih kalau kamu tadi melakukan seperti itu? Apa dibalikan lagi? Sakit nggak kalau dipukul? Nah, jadi ada komunikasi kolaborasi. Pasti dia menyadari, oh iya ternyata waktu pukul itu sakit, aku harus menyayangi teman. Sudah muncul nilai kebajikan universalnya. Tetap aja biasa sekali ya. Sudah memunculkan segitiga restitusi ya. Ini namanya segitiga restitusi ya Bu. Pasti semuanya sudah melakukan seperti itu, cuma kan kita belum tahu namanya ternyata segitiga restitusi. Nah itu langkah-langkahnya ada 3 Bu. Yang pertama stabilisasi identitas. Nah ini segitiga restitusi. Yaitu pertama menstabilkan identitas, yaitu ini Bu, anak itu melakukan perilaku salah itu pasti dia akan takut, lari ataupun dia akan marah ya, karena dia merasa takut karena dia melakukan
bersalah. Nah ini kita sebagai pendidik ini memberikan ini. Nah, guru berkata ini, berbuat salah tidak apa-apa nak, manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita memberi semangat dia. Karena tadi aku salah. Nah, seperti Mas Atta itu kalau salah pasti langsung nangis karena merasa takut tadi nilai kebajikannya sudah bilang. Nah ini kita kasih penguatan, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, atau mungkin nggak apa-apa nak, nggak apa-apa berbuat salah. Kemudian, tapi kita tidak hanya membenarkan saja, kita kasih ini dan membantu murid mengenali basic kebutuhannya. Kemudian lagi kalau yang ini Bu, selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Kita mencari tahu kebutuhannya apa dia. Misalnya melakukan seperti itu apa? Ada hal yang kurang nggak? Misalnya rasa kasih sayang di rumah. Kemudian apa? Anak itu karena di rumah mamanya repot bekerja, kurang kasih sayang. Jadi apa? Minta perhatian dengan gurunya. Jadi kita amati validasi kebutuhannya dia, kemudian kita menanyakan keyakinan tadi, seperti Bu Eni tadi kolaborasi. Nah, tadi kalau kamu sudah berbuat seperti itu, nah, apa yang dilakukan Mas Rafa? Misalnya nggak mau Bu Guru. Nah, ini menanyakan keyakinan untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dilakukannya. Nah ini kebutuhan dasar yang wajib kita ketahui ya untuk anak usia dini ini, kasih sayang dan diterima. Karena lingkungan keluarga atau kebutuhan dasar yang kurang dari anak, ada satu hal yang kurang, pasti dia akan membawa ke sekolah, dia akan mencari cara memuaskan kebutuhannya seperti apa. Misalnya kasih sayang, kurang kasih sayang, pasti di sekolah dia melakukan apa, memukul lah, tindakan fisik, karena ingin mendapatkan kasih sayang dari gurunya. Kemudian misalnya ini tadi kebebasan, kebutuhan kebebasan di rumah kurang karena mamai jahat, terus nggak pernah keluar rumah. Jadi pasti di sini, nah pasti lebih senang lari-larian, nggak bisa diatur karena kebebasannya itu tadi di rumah tertekan. Kemudian kesenangan. Nah, pasti ada yang di rumah tuh merasa anaknya itu diem aja, padahal mungkin batin ya nggak seneng ya, karena mungkin diatur mamanya nggak boleh makan ini ya, seperti besar sendiri Mbak Ulin, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Jadi di sekolah ini dia lihat temannya makan ini kepingin, karena tadi ada kesenangan yang kurang karena kebutuhan tadi di rumahnya belum terpenuhi. Nah ini kalau penguasaan tadi seperti Mas Rafa, kepingin menguasai temennya, kepingin menguasai mainan. Nah, ini yang dilakukan. Kemudian 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Okay. 5 posisi kontrol ini yaitu ada guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai orang yang membuat rasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, kalau Bu Guru biasanya di posisi mana ya? Bu Eni di posisi mana Bu Eni? Sebagai apa? Kontrol dari luar. Motor ini, yang ini ya. 5 posisi kontrol ini sebagai guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Sebagai teman. Guru ya? Guru sebagai apa? Guru sebagai teman juga. Teman. Juga sebagai apa? Manajer atau pemantau? Teman. Gubernur sebagai teman karena dia sudah
Bu Iva, Teman dan pemantau. teman dan pemantau. Wah, bisa disebutkan Bu Iva alasannya? Alasannya kenapa dengan pemantau? dengan pemantau, karena kalau kita menjadi teman kan memang ketika mereka sudah keluar rumah itu kan kita Ya. menjadi temannya, tapi ketika dia berkegiatan kita memberikan pemantau juga, jadi kita awasi anak itu seperti apa, jadi tidak hanya menjadi teman, menjadi pemantau juga. Ya, betul sekali. Ya, kita selain menjadi teman ya, biar anak-anak tidak ada rasa apa ya, merasa kalau di sini itu orang tuanya anak-anak ya kita sebagai guru. Nah, kalau pemantau kan kita selain membimbing anak-anak juga memantau kegiatannya. Nah, kemudian kalau manajer ini yang terbaik menurutnya manajer. Nah, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita yakini. Jadi dia menerapkan segitiga restitusi tadi, menguatkan dirinya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Enggak bisa dulu, tidak apa-apa. Bagaimana caranya memperbaiki keadaan? Mari telepon ditakoi opo, tole jawab itu gimana? Evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi yang manajer ini sudah menerapkan segitiga restitusi, sudah jauh berpikir ke depan. Nah, semoga dengan adanya sharing ini kita bisa menerapkan ini, belajar menerapkan manajer. Siap. Iya. Semoga siap. Siap. Sap. Bukan insya Allah sap. Nah, ini ada contoh-contoh ya, Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Tanpa kita sadari, pasti kita dengan keluarga, dengan murid kita pasti seperti itu ya, Bu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, maka kita berucap, mungkin kita nggak sadar ya berucap, tapi anak yang merasakan. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini sebagai teman. Apakah kamu mendapat baik? Kalau kita bintang ini ternyata kita sebagai pemantau. Bagaimana? Nah, ini mengajak anak untuk menyelesaikan masalahnya. Mengajak anak untuk mencari solusi. Sebagai manajer, kamu selalu paling yang terakhir penghukum. Nah, penghukum bukan hanya sekedar fisik, tapi juga dengan perkataan. Ini tadi segitiga restitusi sudah kita singgung, yaitu yang kemudian yang terakhir ya Bu, ini saya membuat budaya positif ya, budaya positif di sekolah, yaitu keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Ini untuk anak-anak ya, namanya kapat kubeling, 4 pengingat ya, kalau dalam bahasa Jawanya. Ini sudah saya terapkan Bu, ada hampir 3 minggu sudah saya terapkan kepada anak. Jadi saya bisa bercerita karena saya sudah melakukannya. Itu yang pertama, keyakinan kelas ini harus dihubungkan dengan nilai kebajikan tadi. Universal. Kebajikan universal. Setelah itu kita harus ada kalimat positif. Kalimat positif biasanya kan tidak boleh, kalau peraturan ya anak harus datang jam ini. Nah, kalau ini kalimatnya lebih positif, kemudian Apa sama ya? Peraturan kelas. Peraturan kelas. ya, sama dengan peraturan kelas, tapi ini mengajak anak-anak juga menyusunnya. Misalnya anak-anak Kesepakatan. ya ada kolaborasinya ini. Nah, ini kan anak-anak kata-katanya lebih mudah karena untuk anak TK, yaitu saya kasih gambar-gambar biar anak-anak itu bisa memahami, karena kalau baca mungkin ya ada yang bisa dan belum bisa. Menyayangi teman. Nah, yang pertama keyakinannya yaitu menyayangi teman. Kita menerapkannya mungkin ayo nak, keyakinannya ya dengan pelukan atau dengan gandengan tangan. Nah, ini kemudian yang kedua yaitu menghormati ibu guru dan bersopan santun. Saya kasih gambar ini ya, menghormati ibu guru. Gambar apa itu? Kurang dekat. Anak saling.
Kemudian yang ketiga, fokus jadi anak dia perhatian dengan materi, kemudian dia lebih mindfulness, jadi lebih fokus. Yang keempat, belajar yang menyenangkan. Jadi kita membuat belajar yang menyenangkan, bukan hanya sekedar belajar tapi bisa bermain juga. Nah, ini saya bikin gerakannya. Monggo bisa ditirukan desa berdiri. Satu berdiri. Empat keyakinan kelas. Papat tiwele. Nomor satu, menyayangi teman gandengan. Yang kedua, menghormati ibu guru dan bersopan santun. Yang ketiga, fokus. Yang keempat, belajar yang menyenangkan. Nomor diulangi lagi Bu, ayo Bu, semua lagi. Papat piwele. Menyayangi teman, Yang kedua, menghormati ibu guru, dan bersopan santun. fokus, belajar yang menyenangkan. Fokus, belajar menyenangkan. Nah, itu setiap hari itu sebelum anak-anak belajar itu saya lakukan setiap hari. Jadi anak-anak pasti ingat, ayo papat piwele, sudah langsung gerakannya itu sudah hafal dengan sendirinya. Cuma untuk yang ditempel di kelas ini saya bikin seperti ini, barangkali nanti ada saran usul dari Bu Guru. Monggo nanti, gambarnya kok bisa Bu Guru. Nah, seperti itu nanti akan saya revisi lagi. Berarti itu bisa dijadikan seperti tagline kita sama anak-anak gitu ya. Ada tagline kita dan ada itu tadi Value, ada budaya kita, budaya yang budaya positif, budaya positif. dengan papat tiweling tadi. Monggo ada barangkali Pengingat. ya Bu, benar ya Pak? Barangkali itu saja yang sudah saya sampaikan. Monggo untuk pertanyaan. Saya Basi, Ini monggo. apakah dampak keyakinan kelas atau papat topi weling tadi terhadap anak tersebut? Saya sampaikan ini dampaknya sangat banyak sekali Bu Guru, karena kita membuatnya, menyusunnya juga dengan anak, dengan kesepakatan anak. Jadi anak itu merasa bertanggung jawab dengan Yang sudah disusun tadi dengan guru. Nah, seperti contoh, saya kasih contoh misalnya Mas Rafa dan itu kan mungkin anaknya juga aktif sekali ya Bu Guru ya. Dengan ini kesepakatan ini temannya bisa mengingatkan, misalnya dia sedang ganggu temannya waktu ngerjakan. Loh, Mas Rafa kan menyayangi teman. Nah, seperti itu. Jadi ada nilai kebajikan yang mereka sudah hafal, sudah tahu bahwa aku di dalam kelas, di sekolah nggak boleh berbuat perilaku yang mengganggu teman. Nah, seperti itu harus menyayangi teman. Karena itu sudah disepakati setiap hari harus menyayangi teman. Nah, dampaknya sangat luar biasa sekali Bu. Meskipun hanya 4 piwele itu, anak-anak tanpa kita bengok-bengok, marah-marah itu sudah eling. Ada teman yang ingatkan, ya kamu kan tadi harus menghormati ibu guru dan sopan santun. Nah, itu sudah saya terapkan. Dirinya di sini tadi. Kadang-kadang kita ingatkan anak itu capek ya bos, A sampai Z besok diulangi lagi. Nah, dari ini membantu kita untuk menumbuhkan kesadarannya dia. Meskipun bukan dari dia, tapi ada temennya. Loh, kamu melanggar yang tadi ya, harus fokus. Nah, itu seperti di anak-anak itu luar biasa sekali. Dari ekspektasi kita itu ternyata di luar ekspektasi ya. Ternyata anak-anak itu bisa mengingatkan temannya. Kemudian dia bisa mengambil, ternyata perbuatan itu salah. Mengambil nilai positif
dari yang ada di papan piweling ini. Monggo ada pertanyaan berikutnya. Bu Esti itu kalau Bu Esti kan buatnya papan piweling itu bersama kesepakatan anak-anak. Udah jadi. Saya itu pengen terapkan juga di kelas saya. Seperti itu saya harus memulai dengan membuat kesepakatan atau sudah jadi tinggal mempraktekkan Untuk anak-anak. untuk anak-anak di kelas saya misalnya. Untuk anak-anak di kelasnya Bu Ria bisa diajak kolaborasi tadi. Berarti membuat dulu Ya, atau intinya kesepakatan dulu. Jadi nggak langsung anak-anak mulai hari ini Ya kita memantik juga Bu. memantik. Berarti membuat sendiri kan artinya supaya menyadari dan akan melaksanakan. Kalau anak-anak kan mungkin kalau tidak dipantik kurang ini ya namanya masih usia kecil ya. Apa boleh misalnya ini kan sudah kita jadikan budaya baik di sekolah kita. Apa boleh untuk misalnya budayanya kelasnya Bu Esti itu, budaya kelasnya Bu Emi ini, budaya kelas saya ini, apa boleh begitu? Boleh, tidak apa-apa. Mungkin kan Beda. soalnya kan Beda. setiap kelas ini kan pasti punya anak-anak punya ide sendiri gitu, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini kan saya contohkan untuk kegiatan kelas. Oh, gitu. Nanti untuk di setiap kelas beda boleh, tapi yang penting kita menerapkan keyakinan kelas tadi dengan kesepakatan kolaborasi dengan anak-anak. Bisa misalnya dengan mau 5 atau 6 Mau boleh. 1. Mau 1 aja yang PKA, 1 aja atau 2 boleh. Ya, sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Jadi yang penting anak-anak bisa menerapkan mudah dan itu tadi dilakukan secara kontinu. Ini utamanya yang terpenting adalah kelas B3-nya Bu Emi ini, soalnya anaknya super. Jadi biar nggak metono terus gitu. Jadi anak sudah timbul dengan rasa sendirinya dari kesepakatan yang sudah dilaksanakan. Jadi guru tinggal mengingatkan dan setiap hari sudah Kita juga biar nggak capek ya Mus. setiap pagi supaya teman-temannya sambil bisa mengingatkan. Terima kasih Bu Esti. Ada lagi pertanyaan monggo. Bagaimana cara melakukan segitiga restitusi tadi supaya ini restitusi tadi ada 3 ya Bu ya. Silakan. Segitiga restitusi yaitu pertama kita menstabilkan identitas. Nah, jadi ketika anak-anak berperilaku salah, kita tidak langsung melakukan ini validasi kebutuhan. Kenapa? Menanyakan kenapa kamu melakukan seperti itu. Nah, kita pertama menstabilkan identitas ini gunanya untuk penguatan untuk anaknya biar mentalnya nggak jatuh, nggak down duluan dia. Kita menstabilkan identitas bahwa perilaku itu manusiawi, berbuat salah itu hal yang Biasa. wajar ya. Mulai kita kasih penguatan. Setelah itu baru validasi kebutuhan, menanyakan mengapa dia melakukan seperti itu, alasannya apa nak? Bukan kasih saya. Kamu melakukan seperti itu. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan bahwa kolaborasi dengan anak agar dia memiliki cara bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Pasti anak-anak itu bisa kok diajak seperti itu. Misalnya kamu setelah berbuat salah apa yang kamu lakukan, bisa pasti anak-anak bisa Menyelesaikan. menjawab apa, untuk apa ya. Seperti itu. Terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Kayaknya sudah. Oh iya, terima kasih. Kalau dirasa memang sudah cukup, ya semoga nanti budaya positif ini bukan hanya sekedar materi ya, tapi bisa kita terapkan untuk ikon sekolah kita. Yang seperti kemarin kita sudah melaksanakan visi yang 1.3 ya, Saint for Kids. Alhamdulillah, terima kasih Guru sudah melakukan percobaan ataupun eksplorasi dengan Saya bisa bercerita Bu apa yang dirasakan anak-anak setelah melakukan visi kemarin ya, Saint for Kids
yang responnya anak-anak kemarin? Senang karena kan pohonnya itu apa warnanya kan hijau. Kan ada loh, anu kok nggak ada nih ya, karena kan airnya sedikit terus itu warnanya kurang. Jadi Aku mau yang anaknya mengamati langsung ya. Kemudian apa yang bisa diceritakan juga dari kemarin bubble shock colornya? karena bisa menciptakan busa dari tiupan Ya, sangat antusias ya. meskipun warnanya kurang jelek. Iya, karena memang sebelum kita melakukan percobaan biasanya harusnya kita melakukan percobaan sendiri. Bu Eni, apa yang kemarin bisa diceritakan responnya anak-anak tentang Tentunya suka, senang sekali. Kemarin saya kemarin melakukan saya memasukkan penguap ya? Iya. Penguapan. Apalagi kemarin kan belajar di ruangan, jadi anak-anak tak bosan harus belajar di dalam kelas terus. Saya ajak keluar untuk eksperimen dan dia bisa mengamati apa yang terjadi. Dan dia begitu anak itu saya senang ketika melihat air yang berbusa maksudnya. Semoga visi ini kemarin saya susun ya, karena Termasuk visi-visi visi sekolah. ya. Kalau ini kan kalau visi-visi sekolah kita sudah gampang Iya. ya, kan? Itu untuk visi yang di sekolah Pembelajaran. ya, lingkup kita saja, kita untuk guru untuk pembelajaran. Jadi tidak untuk yang struktural ya, cuma untuk yang sesuatu yang kita lakukan. Kan ada visinya kita dengan sampel kit yang outdoor. Jadi anak-anak biar tidak hanya di dalam kelas ya, bisa melakukan di luar kelas. Semoga nanti ada sesuatu Kelanjutan. yang ini yang menjadi anak-anak, oh iya dulu mengingat ya memorinya, oh ya aku dulu di TK Telkom itu loh diajari seperti ini. Nah, itu menjadi pengingat yang baik-baik untuk kita ya, menjadi guru yang hebat, menjadi sekolah yang hebat juga. Amin. Dengan tadi visi dan prakarsa perubahan seperti itu, dan juga dengan budaya positif. Semoga bisa kita lakukan setiap bulan ataupun setiap 2 minggu sekali. Ya mungkin kita bisa rencanakan ya Bu. Eksperimen Iya, sains atau eksplorasi monggo bisa kita rencanakan, misalnya bulan ini kelas apa atau kegiatannya apa. Kemudian untuk yang apa membuat video tadi juga bisa Bu anak-anak, kan harus dirangkum dengan apa Canva ya sekarang itu kan, biar menarik wali murid juga dan untuk menaikkan PDB kita. Nah, untuk yang upload di Instagram mungkin bisa dibantu teman-teman, misalnya yang waktunya upload Instagram kelas A. Jadi kita sama-sama juga belajar Bu. Saya juga kadang untuk upload di Instagram juga kadang kelupaan ya. Jadi biar kegiatannya itu tidak hanya kelasnya berbuka ya, bisa teman-teman yang lain jadi bisa, kemudian semuanya mamanya yang melihat tidak di kelas itu kok anak nggak ada. Nah, seperti itu mungkin masukan dari saya ya, mungkin barangkali untuk perubahan bersama-sama, bukan saya menggurui ya, tapi kepingin ya, karena amanah-amanah CGV ini kan amanahnya luar biasa sekali untuk sekolah menjadi lebih maju, berubah, kemudian meningkatkan tadi apa Kualitas kualitasnya pendidikan. bersama-sama kita berjuang. Nah, semoga apa yang kita inginkan, tujuan kita untuk berpihak pada murid, semoga bisa terwujud. Dan muridnya tambah Amin, banyak. muridnya tambah banyak dengan Satu. itu tadi apa perubahan-perubahan yang Betul. kita lakukan. Nah, karena memang jadi guru ini nggak gampang Bu, apalagi di era seperti ini pasti tuntutannya banyak sekali. Mungkin banyak perangkat, kemudian harus inovatif karena memang saingan kita banyak sekali guru. Dengan Canva tadi itu besti seperti apa? Tanpa yang aplikasi tadi. Oh, ada aplikasi Canva. Itu Seperti Cuma Capcut lebih. Lebih mudah. Nah, ibu-ibu berarti harus segera Jadi download. misalnya jenengan Lebih menarik gitu dah. Sudah desainnya tinggal masukkan foto sama tulisan. Aku lah gak berharap rapot sih, jadi Ya, gak maksudnya setelah jenengan melakukan apa
eksperimen ini langsung Google. jenengan bisa ngatur sendiri, jadi biar nggak apa ya, kita sama-sama belajar dan nggak jaga motor. Iya, Ya mungkin berarti sama-sama belajar juga gitu. ya, Terus untuk kelasnya nantian ya, kelas apa? nantian kelasnya biar nggak kelasnya Bu Yuka tok. Soalnya Bu Yuka kan yang pegang bisa, Yang sudah bisa, yang sudah gitu. bisa. Barangkali nanti wali mau ngincer loh, kok kau mau ke anakku. Oke. Itu sudah ada desain-desain. Nanti barangkali Foto ya, foto dan video. next time bisa dibantu juga untuk teman-teman. Pilihan misalnya kalau tidur Landscape, pilih yang landscape. kalau kita nanti posisinya pas rekam di HP. Soalnya kan saya nggak mengerjakan rapot, jadi nggak tahu informasi. Oh, gitu. Yuk, Soal- oke. Oke. Ya, ya satu. Siap berubah guru? Siap. Guru menggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya. Guru menggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Welcome school. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Meskipun siang-siang tapi tetap semangat. Monggo Bu, hidangannya seadanya dan ini ada surprise kecil-kecilan ya Bu. Seadanya jangan dilihat surprise-nya tapi dilihat nomornya aja. Kecil-kecil ya. Semoga ada nomor 40. Monggo dari ketua. Oh iya, Ibu Ketua Suku. Bismillah. Nomor piro iki Beni? 17. Pelangi. Pelangi. Maju dia. Iya. Foto. Iki Bu jadi background-nya guru penggerak apa? Iya. Iya. Sing anu Foto. Kasih juga. Nah, ini. Maaf ya. Pasti. Wis engko editan dhewe terus. Nomor 17. Oke. Terima kasih. Bawa kalian Joni. Kenapa wae penting. Saling Ya, senior. Petang polo. Pak Ijuli. 50. Maju mencuci baju Jangan mbak. Oh, buat praktikum sama anak-anak. Buat praktikum nggak bubble shop. Iya. Oke. Bubble Terima color. kasih Bu Esti. Sama-sama. Semoga menghibur ya. Setiap hari ada apa-apa. Oh, ya Allah. Kalian